Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita akan mulai meditasi pada hari ini. Ya, dengan seperti biasa kita akan coba 4 objek, ya, meditasi kepada diri sendiri, meditasi kepada orang-orang yang kita cintai, kepada mereka-mereka yang kita benci, dan juga kepada mereka-mereka yang netral. Jadi dengan harapan semoga dengan cinta kasih yang kita kembangkan bisa membawa manfaat buat diri sendiri maupun semua makhluk. Ya, karena selama kita mempelajari alam-alam yang kita bilang seperti peta watu yang beberapa minggu terakhir kita bahas, ya ternyata action kadang-kadang dari ucapan, dari perbuatan, dari pikiran yang jahat mengakibatkan ya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, kadang-kadang karena kita marah, kita merugikan orang lain. Misalnya kita pukul, ya kita bunuh dan seterusnya. Dari situlah menyebabkan ternyata penderitaan di alam-alam setelah kita meninggal nanti. Nah, oleh karena itu sangat penting berlatih pikiran kita. Ya, sangat penting sekali. Karena sebagai manusia dan semua makhluk tentunya kita mau berbahagia. Ya, tetapi cara untuk berbahagia ini yang agak susah, ya, agak susah. Jadi gitu agak susah. Nah, oleh karena itulah kita di sini perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Kita nggak bisa bilang, oh Bante, itu karena pikiran saya yang buruk, pikiran saya dibuang. Ya, nggak bisa. Bante, karena mata saya jahat, suka lihat yang bening-bening, maka mata saya dibuang. Atau karena mulut saya ya suka makan enak-enak, mulut saya dibuang. Kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa membuangnya, tetapi kita bisa menyadari. Dan dari kita menyadari, kita memperbaiki. Ya, dari kita sadar, kita memperbaiki. Selagi kita hidup, kita memperbaiki. Selagi kita hidup, kita berusaha menyempurnakan. Nah, sehingga satu saat nanti ya kita semua bisa menjadi sempurna seperti sama Sang Buddha. Nah, jadi Sang Buddha juga sama, ya, pernah menjadi manusia yang sama seperti kita. Beliau juga berusaha menjalankan penyempurnaan parami dan pada akhirnya beliau sendiri mencapai kebuddhaan. Nah, oleh karena itu kita sebagai siswa Sang Buddha, kita berusaha untuk ya membuat penyempurnaan, memperbaiki diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kadang-kadang kalau Anda melihat ajaran Buddha itu adalah ajaran yang praktikal, ya, praktek, karena bagaimana kita berusaha menyempurnakan diri kita. Ya, jadi dengan berusaha menyempurnakan diri kita berusaha melihat ke dalam, bukan kita melihat keluar. Ya, jadi semakin kita melihat ke dalam, semakin kita tahu siapa kita. Kalau semakin kita tahu siapa kita, semakin mau berusaha kita juga ini. Nah, oleh karena itulah kita yang di sini yang mengikuti kebaktian pada malam hari ini, kita berusaha, ya. Nggak ada yang bisa langsung blessing kita, kemudian kita langsung menjadi suci. Nggak ada karena doa tertentu yang membuat kita langsung lahir di alam surga. Nggak ada. Tetapi praktek Dhamma yang kita lakukan sehari-hari inilah yang mampu menolong kita untuk lahir di alam bahagia, alam surga, bahkan nibbana. Dan oleh karena itu, ya kita sama-sama berlatih. Kita sama-sama harus semangat memiliki komitmen di dalam diri kita. Komitmennya
saya sudah terlahir sebagai manusia karena karma baik saya yang sangat besar. Dan oleh karena itulah kita perlu menjaga harta ini, kita perlu menjaga jasmani ini, kita perlu menjaga keadaan atau kondisi ini. Ya, ibarat seperti Bante bilang contoh, kita banyak punya harta. Misalnya kalau Bapak Ibu punya aset ya, mungkin aset seperti misalnya toko, atau Bapak Ibu mungkin punya aset seperti perusahaan. Kalau kita punya aset seperti ini, mau nggak kita kasih kepada sembarang orang? Oh nggak apa-apa lah Bante, saya percaya dia. Tetapi yang kita percaya, orang yang malas ya, orang yang manajernya ini adalah orang yang malas, orang yang lambat, orang yang suka tidur, ya orang yang nggak bisa mengambil keputusan dan seterusnya. Kira-kira mau nggak? Tentunya kita nggak mau ya. Masa kita bayar manajer atau direktur mahal-mahal, kerjanya tidur. Masa kita bayar mahal-mahal, kerjanya lambat. Masa kita bayar mahal-mahal, ambil keputusan mesti dari kita lagi. Dan seterusnya. Nah sama Bapak Ibu ya. Ibarat kata, aset itu adalah badan jasmani kita. Sedangkan malas, lambat, ragu-ragu, dan seterusnya yang tadi, itu adalah panca niwarana yang ada di dalam diri kita. Ya, diri kita sendiri punya rasa malas dan seterusnya yang tadi. Maka dari itu, kalau kita mau perusahaan kita sukses, kita taruh orang yang baik dan benar, yaitu yang lawan daripada yang lambat, yang malas, dan seterusnya. Sama di dalam kehidupan spiritual kita pribadi. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau mencapai kesempurnaan seperti Sang Buddha, ya kita jangan malas, kita jangan lambat, dan seterusnya. Ya jadi mungkin ini contoh sehingga semoga pada kedepannya kita semakin semangat di dalam kebajikan, terutama kebajikan yang mulai kita produksi adalah kebajikan yang lebih tinggi, yaitu di dalam sila dan samadhi. Dan semoga dengan semua pencapaian yang sudah kita lakukan, kita juga harus koreksi, kita juga harus evaluasi ya. Seperti Bapak Ibu tadi, kalau punya perusahaan, kalau punya toko, evaluasi enggak? Evaluasi. Tahun ini rugi berapa? Tahun ini pengeluaran apa yang paling besar? Tahun ini banyak celahnya di mana? Ya, fraudnya di mana? Kecurangannya di mana? Kita mesti evaluasi. Sama dengan ketika kita berlatih Dhamma, kita evaluasi. Kenapa saya tambah belajar Dhamma, tambah suka marah misalnya ya. Kalau Bante suka ngomel kalau yang lambat. Nah itu. Nah kenapa? Karena ternyata evaluasi. Oh ternyata kurang di sini. Kenapa saya kalau ke wihara suka terlambat? Oh evaluasi. Kenapa saya kalau ikut ibadah nggak bisa tenang atau nggak bisa konsentrasi? Evaluasi. Nah jadi dari situ pelan-pelan kita membuat suatu sistem buat diri kita sendiri. Nah sehingga setiap di dalam praktek-praktek Dhamma yang kita lakukan, nah ini bisa menjadi suatu kemajuan, bukan suatu rutinitas yang membuat nanti Anda bosan, yang pada akhirnya Anda merasa yang saya lakukan selama ini sia-sia. Nah jadi disitulah kita butuh planning, kemudian kita butuh melihat ya secara evaluasi di dalam praktek-praktek spiritual yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, mungkin ini pengantar di dalam meditasi pada hari ini. Nah sekarang kita akan masuk pada meditasinya. Bapak Ibu silakan duduk dengan rileks. Kemudian setelah kita duduk dengan rileks, kita perhatikan dulu 7 postur yang ada di dalam
posisi meditasi, yaitu posisi kaki, posisi tangan, posisi pinggang, leher, kemudian mata kita ditutup, dipejamkan, rahang kita juga ditutup dengan rileks, dan posisi lidah kita bisa ditempelkan di langit-langit. Nah, setelah kita memiliki postur yang baik di dalam bermeditasi ini, kita mengembangkan rasa bersyukur. Bersyukur akan apa? Bersyukur akan semua kondisi-kondisi dan keadaan yang membuatkan pada kita sehingga kita mampu untuk hadir, mampu untuk datang, mampu untuk mengikuti kegiatan seperti ini, kegiatan meditasi pada hari ini. Ya, tanpa tekad yang kuat tidak mungkin kita mau bermeditasi. Tanpa pandangan yang benar tidak mungkin kita mau melatih diri. Nah, oleh karena itulah semua kondisi yang sudah kita punya kita perlu syukuri. Dan kemudian setelah Anda bersyukur, kita bulatkan tekad dan motivasi, yaitu kita bermeditasi untuk membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi semua makhluk. Setelah kita memiliki motivasi, kemudian kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri. Di dalam sesi yang pertama ini, Bapak Ibu mengulangi kata-kata semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Kata-kata ini Bapak Ibu ulang sampai sesi pertama selesai. Ketika muncul pikiran, dihiraukan. Ketika muncul gangguan-gangguan yang lain, dihiraukan. Selalu kita kembali kepada objek kita. Mari kita bermeditasi selama 8 menit ke depan.
sambil menjaga kesadaran kita. Pelan-pelan kita masuk pada sesi yang kedua, di mana kita memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai dengan menyebutkan di dalam batin kita sambil membayangkan wajah dari orang tersebut. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi pada sesi kedua.
Sambil menjaga kesadaran, selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita, pada orang-orang yang kita benci, dengan sambil membayangkan wajahnya. Di dalam batin kita menyebutkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga untuk beberapa saat ke depan.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri puja bakti pada malam hari ini, kita akan membacakan doa dedikasi kebajikan, sekaligus nanti langsung dengan pelimpahan jasa. Jadi ketika kita bermeditasi, mungkin Bante mau tanya ya, kebahagiaan yang Bapak Ibu dapat di mana? Ketika tadi sedang bermeditasi sekitar mungkin 40 menit ya, kira-kira selama 40 menit, kebahagiaan meditasi dapat di mana? Ya, rata-rata ketika meditasi yang panjang, kebahagiaan meditasi yang paling didapatkan adalah ketika Bante bilang sabe sata bhavantu sukhitata. Meditasi selesai, nah itu paling bahagia ya. Kalau semoga saya berbahagia sudah kram, aduh semoga saya berbahagia kram banget ya. Tapi kalau sudah sabe sata bhavantu sukhitata, meditasi selesai, nah ini adalah perasaan yang paling bahagia. Nah berikutnya, ketika kita juga sedang bermeditasi tadi, kadang-kadang kram ya, kadang-kadang pegel. Ya mungkin ketika Anda pegel, Anda ganti kaki ya. Nah kita melihat juga di situ kalau Bapak Ibu memang menyadari dengan baik bahwa itu kita sedang mencari kebahagiaan ya. Karena kenapa? Pegel itu kita nggak suka. Pegel itu sakit. Jadi ketika kita lagi kram, lagi pegel, kita mungkin agak ya ganti posisi sedikit ya. Nah di situ sebenarnya kita ingin untuk bahagia karena kita nggak ingin sakit. Ya ketika Anda ganti posisi, kebahagiaan Anda dapat. Nah pertanyaan Bante, kebahagiaan yang kita dapat berapa lama? Ya ketika misalnya kaki kanan kita kram, kemudian kita mungkin pindahin, ya. Terus dengan posisi barunya, apakah kaki kanan kita nggak kram lagi? Berapa lama dia bertahan nggak kram? Ya, cuma nggak lama ya, paling 10 menit, habis itu kram lagi. Nah sama dengan kebahagiaan duniawi. Semua tidak kekal, semua cuma sementara. Seperti Bapak Ibu pindahin kaki tadi, 10 menit, habis itu selesai kebahagiaan duniawi. Ya, Anda beli mobil, Anda bahagia 1 minggu, setelah itu enggak. Anda beli handphone, bahagia 1 bulan, begitu merek baru keluar, enggak bahagia lagi. Ya, kita beli baju, selama orang puji baju kita bagus, habis itu orang enggak puji, enggak bahagia lagi. Jadi kebahagiaan duniawi itu semua tidak kekal.
Oleh karena itulah kita sadari bahwa di dalam praktik spiritual yang kita kejar bukan kebahagiaan duniawi yang tidak kekal, tetapi yang kita utamakan adalah kebahagiaan yang ultimate, yaitu terbebas dari semua duka, semua penderitaan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Nanti Bante akan membacakan doa dedikasi. Ya, kita mungkin sudah hafal ya, nggak perlu pakai slide lagi. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas, nah kita akan langsung menuangkan air melalui pelimpahan jasa. Semoga dengan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat kini maupun di waktu yang lain, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang telanjang memperoleh pakaian, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi-kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapailah pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui jasa kebajikan ini, semoga sanak keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga dengan kebajikan ini mereka terbebas dari penderitaan mereka dan secepatnya meraih kebahagiaan tertinggi Nibbana. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga segala kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan di dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Mari kita bersama-sama yang sudah menyiapkan air, sudah bisa menuangkan pada saat ini. Yatha variwaha puraparipurendi sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijato sabe purentu sankapa cando panara soyata manijo tira soyata sabitiyo viwajantu sabarogo vinasatun mate bawatuan tarayo suki digayuko bawa abhiwadana sili sanicam Buddha pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwanno sukham balam Ayanca koda kinadinna sanggam hi supatitita dikaratang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo ca ayang nidasito petanang puja cakata ulara bahalanca bikunang manupadinang tumehi punyang pasutang anapakanti bawa dosa pemanggalang rakan dosa badewata tamba buddha nubawena sadasoti bawandute bawa dosa pemanggalang rakanto sabadewata samba dhammang nubawena sadasoti bawandute
Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba sangghano bhavena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu.